Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Nayana Maruta. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya. Terima kasih like, subscribe, dan komentar yang telah diberikan. Memenuhi permintaan teman-teman tentang model rilis, konten video kali ini saya akan sharing tentang penggunaan model rilis di Shutterstock. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena saya akan mengulas berbagai hal khususnya tentang footage di channel ini. Jika footage teman-teman mengandung wajah orang yang dapat diidentifikasi, model rilis diperlukan agar footage tersebut dapat digunakan secara komersial. Pertanyaannya adalah mengapa model rilis itu penting? Model rilis membantu melindungi fotografer atau videografer dan pelanggan dari klaim apapun yang mungkin diajukan oleh model karena penggunaan wajah model. Dengan mendapatkan model rilis, fotografer diberikan hak untuk menggunakan wajah model di bawah ketentuan yang telah ditetapkan dalam rilis tersebut. Jika teman-teman bermaksud mengirimkan footage yang menampilkan model yang dapat dikenali, penting untuk memahami persyaratan dari masing-masing agen. Mungkin bijaksana untuk memilih rilis yang universal yang dapat diterima oleh sebagian besar atau semua agensi, sehingga teman-teman tidak perlu mendapatkan rilis atau izin tambahan. Lalu kapan teman-teman memerlukan model rilis? Teman-teman memerlukan model rilis untuk footage komersial di mana footage tersebut menampilkan individu yang dapat dikenali. Meskipun bagian dari seseorang mungkin tidak terlihat. Jika orang tersebut dapat dikenali karena aksesoris, pakaian, atau lainnya, maka diperlukan rilis. Jika teman-teman tidak memiliki model rilis untuk orang atau orang yang dapat dikenali dalam konten yang ingin dikirimkan untuk penggunaan komersial, maka teman-teman hanya dapat mengirimkan konten tersebut untuk penggunaan editorial. Teman-teman saat ini dapat mengirimkan model rilis yang ditandatangani secara digital, dan hal ini membuat kontributor Shutterstock lebih mudah dari sebelumnya. Saat ini Shutterstock menyediakan model rilis yang ditandatangani secara digital, dan tentu hal ini lebih mudah dari sebelumnya. Bila dulu model atau talent harus mengisi formulir cetak, kini tidak lagi. Hal ini sangat membantu kontributor, dan bagi banyak orang, mencetak formulir, menandatanganinya, lalu men-scan dan mengirimkannya kembali ada hal yang cukup merepotkan. Kini teman-teman hanya membutuhkan 4 langkah mudah. Langkah pertama, kita temukan dulu formulir dari model rilis digital. Saat teman-teman masuk ke akun kontributor dan masuk ke bagian kirim konten, akan melihat pengumuman tentang formulir rilis model secara digital. Ini menjelaskan di mana teman-teman dapat meminta rilis. Langkah kedua adalah meminta dokumen rilis. Shutterstock telah bermitra dengan DocuSign untuk menyediakan formulir rilis model digital yang sepenuhnya interaktif dan aman. Sebelum masuk ke dokumen yang sebenarnya, teman-teman akan diminta untuk memberikan nama model
email, lalu nama rilis. Setelah itu selesai dan tinggal klik minta rilis. Langkah ketiga, kontributor mengisi formulir DocuSign. Dalam formulir yang terbuka, informasi teman-teman akan dimasukkan berdasarkan pengaturan akun teman-teman. Sebelum melanjutkan, teman-teman harus menerima syarat dan ketentuan. Tanda tangani formulir dengan tanda tangan digital teman-teman dan lanjutkan dengan mengklik selesai. Ini akan mengirimkan formulir ke model teman-teman. Langkah keempat, model menandatangani formulir DocuSign. Formulir dikirim ke model teman-teman melalui email. Email akan dikirim dari Shutterstock oleh DocuSign dan dengan baris subjek diperlukan tindakan tanda tangani rilis model Anda dari kontributor Anda. Model teman-teman harus menyetujui persyaratan dan mengisi formulir DocuSign. Setelah mereka memberikan tanda tangan digital mereka dapat mengklik selesai. Shutterstock akan menambahkan rilis yang ditandatangani tersebut ke akun teman-teman. Setelah kedua belah pihak menandatangani rilis, teman-teman akan menerima konfirmasi dan Shutterstock akan menyerap mode rilis yang ditandatangani secara digital tersebut dan menambahkannya ke akun kontributor. Teman-teman dapat melampirkan rilis yang ditandatangani ke konten yang siap untuk dikirimkan. Oke teman-teman, kita bisa coba bersama-sama. Kebetulan saya ada satu footage yang mau saya tambahkan mode rilisnya. Oke teman-teman, kita lengkapi dulu metadatanya. Saya copy paste dari file yang ada dulu aja karena mirip. Oke, saya coba lengkapi metadatanya dulu dan mengubah beberapa keyword. Lalu saya tambahkan keyword-keyword yang saya hilangkan tadi. Saya sesuaikan dengan footage saya. Lalu saya akan meminta mode rilis, jadi kita pilih continue untuk mode rilisnya DAL atau dewasa. Pada nama model saya ketikkan nama saya karena ini footage-nya isinya wajah saya. Email saya tulis email saya
Dan kemudian untuk langsung kayak tekan create and site. Kita buka dokumen untuk isian dari data diri videografernya, saya tanda tangani, lalu saya tekan tombol finish. Kemudian masuk ke email saya sebagai model, saya isi dengan nama model untuk nama, alamat dengan alamat model, lalu untuk city ini kita tulis kota atau kabupaten. State ini kita tulis provinsi, lalu kode pos isi dengan kode pos. Nomor HP ditulis dengan nomor HP dengan awalan 62, dan tanggal lahir pun diisi dengan tanggal lahir model. Jangan lupa untuk ditandatangani dengan tanda tangan digital. Kemudian kita pilih untuk ras dan gender, kita tekan finish. Penambahan model rilis pada footage, tekan tanda, dan ini sudah ada ditambahkan, kita tinggal submit. Saya berharap tips tadi bisa membantu teman-teman menambahkan model rilis pada karya, baik itu footage ataupun foto, untuk di submit ke Shutterstock. Kita bertemu di tutorial dan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.